Istimewa. Ya, dengan Mas siapa di mana? Doni di Korea. Mas Doni di Korea. Gimana kabarnya Mas Doni? Alhamdulillah sehat walafiat. Mantap. Ini kenapa nih musiknya Mas Udin tolong dibantu. Jadi kalau Mas Doni, saya mau nanya kalau tadi sama dua wanita di depan yang sudah masuk, sekarang sama Mas Doni. Mas Doni, saya ada yang nanya, Zian lagi ininya gitu. Terasa mengganggu kah, membosankan kah? Saya pengen denger dong komentar dari Miforce nih. Buat masukan juga buat saya dan buat Mivo TV mungkin. Kasih tahu nggak ya? Please. Oh enggak ya? Enggak sih. Ya. Enggak, Iya. kalau saya lebih baik bicara ada apanya aja, apa adanya aja gitu ya. Maksudnya kalau memang ternyata jadi kesannya membosankan karena diteruskan ini kan sesuai dengan apa yang maunya Mivo TV gitu ya, sesuai juga. Tapi kalau memang ternyata dari Miforce yang ngerasa gimana gitu kan, mendingan coba cari solusinya. Jangan dia Ziannya sendiri yang bosan. Enggak bosan. Kalau justru minta masukan ini kan biar apa? Biar bisa koreksi diri gitu. Kalau ternyata membosankannya misalnya tadi kalau kata Riani di awal mungkin bisa menyesuaikan pakaian-pakaiannya untuk topiknya. Ya itu masukan. Atau mungkin merasa bosan karena Zian cara pembawaannya yang kayak gini gitu kan. Mungkin biasa dengan yang gimana? Yang diem harus diem. Oke, Mas Doni apa kabar? Atau Zian berubah cara dengan koprol-koprol? Asik gini kok tambah dekat sama Miforce. Oke, siap. Thank you masukannya kalau gitu Mas Doni. Mas, sekarang kita masuk ke topik ya. Topiknya nih tentang keperawanan. Dari tadi dua cewek melulu. Sekarang tentang sudut pandang dari seorang pria. Mas Doni nyimak dong ya dari tadi ya. Nyimak. Nah, ada Katarina. Dia menjual keperawanannya dengan maksud misi sosial, membangun rumah untuk kaum miskin yang berada di Brazil dekat dengan posisi dia gitu. Kemudian juga ada Rebecca yang menjual keperawanannya sampai dengan 350 juta. Dia menjualnya lewat YouTube gitu ya, gilanya, dan dia melakukan itu demi misi untuk menyelamatkan orang tuanya untuk berobat stroke. Banyak alasan lah intinya selain mereka berdua gitu ya, orang-orang yang menyatakan bahwa keperawanan itu dijual untuk misi sosial. Menurut Mas Doni, dengan berbagai macam alasan misi sosial, bisa dibenarkan nggak? Apapun itu kalau dengan hal-hal semacam itu ya nggak dibenarkan lah. Tapi saya tidak lagi bicara soal agama ya Mas Doni ya. Iya aku tahu. Sudut pandang seorang pria aja deh ngelihatnya kok ada cewek yang rela menjual gitu. Emang nggak ada kerjaan lain yang bisa menghasilkan uang gitu kan? Masih banyak pekerjaan halal yang bisa menghasilkan uang dan untuk membantu para fakir miskin gitu kan. Ya itu aja sebenarnya. Terkesan terlalu memaksakan ya Mas Don ya. Terlalu vulgar banget dan apa namanya, cari sensasi sepertinya gitu loh. Ya memang karena abis itu langsung jadi ini banget sih, jadi banyak banget yang pro dan kontra gitu ya. Banyak yang akhirnya berterima kasih karena ditolong, ada juga yang malah memang jadi bahan omongan doang gitu, kemana-mana orang tahu gitu. Karena kan gila gitu Mas ya, angkanya sampai 7,8 miliar gitu ya, sebuah keperawanan yang ditawar kayak gitu ya. Padahal kalau dia nikah gitu ya, belum tentu maharnya sampai segitu ya. Nah makanya itu kan, ya orang-orang bego aja lah. Masih banyak kerjaan yang masih menghasilkan yang lebih halal dan untuk bisa dikasihkan kepada fakir-fakir miskin gitu loh. Benar-benar. Nah tapi kalau yang tadi sampai menjual keperawanan karena pengen nolong ibunya Mas, udah nggak punya sanak saudara, udah nggak ada yang peduli, dia pikir kayak gitu, dan akhirnya dia menjualnya untuk menolong ibunya yang lagi stroke, lagi sakit parah. Ya pikir-pikiran picik itu hanya sebuah alasan aja sih. Nggak ada di dunia ini kerjaan yang halal, masih banyak kerjaan yang halal daripada ngelakuin semua itu gitu loh. Sekalipun dia bilang itu adalah dalam kondisi terjepit yang mana dia mau minjem uang nggak ada yang mau ngasih karena siapa dia gitu kan. Terus dia bilang juga dia ngerasa ya memang nggak punya siapa-siapa. Apapun itu alasannya, nggak itu cuma alasan gitu aja. Kalau misalnya nih Mas, pengennya nyari yang cepat aja. Ya, nah kalau posisinya seandainya dibalik nih, Mas Doni menjadi seorang anak perempuan itu. Kondisi di rumah ibu lagi sakit keras dan butuh banget pertolongan cepat. Mas Doni dihadapkan dengan pikiran yang kayak tadi, kayak si Rebecca. Mau nolongin ibu secara cepat tapi perlu rumah sakit bayar besar.
Mas Doni nggak punya cara karena nggak punya uang, dengan haruskah menjual keperawanan atau membiarkan, atau ya udah coba semaksimal mungkin dengan cara yang lama bertele-tele harus kerja dan lain-lain, sedangkan ibunya besok kalau nggak ditolong nih kata dokter mungkin udah nggak ada. So, Ya dikelasin aja, emang kita nggak ada, kenapa kita berbuat dosa gitu kan? Ya kita ikhlasin, emang itu udah takdirnya mau diambil yang maha kuasa, ya udah gitu. ya lebih baik seperti itu toh daripada menolong ibu kita. Kita sudah dosa buat diri kita, tapi juga membawa dosa buat ibu kita, dia ditolong dengan uang yang tidak benar gitu ya. Benar. Was, mantap. Ini baru nih. Jadi kalau yang namanya pria ya Mas Doni ya, kita mah di mana aja, kapan aja mau kita yang namanya, saya berdasarkan ngobrol gitu ya sama teman-teman cowok dimanapun kapanpun, cowok yang baik-baik yang dari pesantren sampai cowok yang bengal setiap malamnya itu berzinah ya, ketika ditanya pengen punya istri yang kayak gimana, yang perawan, pasti jawabannya kayak gitu. Nah, apa itu Mas? Suara apa tuh? Halo Mas Doni. Wah, keputus Mas Doni ya. Ya udah nggak apa-apa deh kalau gitu. Tapi